Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa untuk memberikan keberkahan di pertemuan ini. Kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk bisa menghadiri acara diseminasi dalam rangka pemenuhan tugas CGP Angkatan 9, yaitu saya dari SMPN 19 Bandung dan berada di Kota Bandung. Dan hari ini bukan berarti saya yang ada di depan ini merupakan sosok yang paling paham atau yang paling mengetahui, tapi justru di hari ini kita akan sharing dan berbagi. Namun kewajiban saya sebagai CGP harus memberikan hasil atau memberikan apa yang sudah saya dapatkan selama ini, khususnya untuk modul 1, khususnya lagi untuk modul 1.4, yaitu berkenaan dengan budaya positif. Seperti itu. Nah, namun ibu-ibu semua, untuk memberikan rasa senang mungkin ya di awal sebelum kita mulai, karena ini jamnya jam rawan untuk terjadi suatu hal-hal yang di luar kebiasaan gitu ya. Maka saya meminta untuk ibu-ibu semua berdiri sejenak. Kita akan breaking terlebih dahulu. Nah, ini mungkin ice breakingnya sudah tidak asing dan tampak untuk seperti anak-anak gitu ya, tapi tidak apa-apa. Hari ini kita akan bersenang-senang sebelum mendengarkan saya menyampaikan sesuatu. Ya begitulah. Oke ya, kita siap bersama dan ikuti gerakannya.
Baik, kita lanjutkan kembali ya. Lumayan ya Bapak Ibu semua, lumayan agak menguras keringat, tapi mudah-mudahan tidak membuat kita ngantuk di jam-jam segini ya. Nah, ibu-ibu semua, sebetulnya ini adalah tema yang sebetulnya tidak asing gitu ya, budaya positif. Nah, budaya positif ini kita yakini bahwa inilah yang akan memudahkan kita untuk mencerdaskan, kemudian menghasilkan generasi, mencerdaskan anak bangsa, menghasilkan generasi yang terbaik, apalagi kita yang berada di dalam lingkup pendidikan. Nah, dalam memahami budaya positif ini gitu ya, ada 6 konsep inti yang harus kita pahami bersama, yaitu mulai dari disiplin positif, motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Ini yang hari ini akan kita pelajari bersama, maksudnya yang akan kita sharing bersama. Masih kepada yang pertama, yaitu disiplin positif. Baik, kalau misalnya berpasangan memungkinkan tidak berdua-berdua? Ya, boleh bertiga. Boleh berdua bertiga. Kalau misalnya yang berdua, ya boleh. Ya, boleh. Ya, ada yang bertiga, ada yang berdua. Boleh. Yang berdua berarti ataupun yang bertiga, tentukan salah satu, nanti dia akan mengepalkan tangan sekuat-kuatnya. Dan yang mengepalkan tangan sekuat-kuatnya membayangkan bahwa di dalam kepalan tangan itu ada sesuatu yang paling berharga dan tidak ingin dilihatkan untuk orang lain. Nah, kalau yang berdua berarti yang satunya lagi. Tapi kalau yang bertiga berarti yang 2 orang itu mencoba merayu sedemikian rupa agar yang mengepalkan tangan itu mau membukakan, gitu ya, kepala tangannya. Siap? Dan waktunya hanya 1 menit, gitu ya. Berusaha yang satu tetap mengepalkan, yang lainnya merayu. Merayu di sini ya, boleh? Ya, boleh sambil dikilik-kilik gitu ya, boleh. Atau boleh juga diintimidasi, diancam, ya pokoknya terserah. Ya, boleh. Siap ya, siap, paham ya, paham. Waktunya 1 menit dari sekarang. Oke. Oke, cukup, terima kasih Ibu-ibu semua. Oke, angkat tangan yang masih mengepal. Nah, ini masih mengepal, berarti hanya 1 yang terbuka. Oke, sekarang saya ingin mengetahui alasan yang masih mengepal 1 aja dari 3 yang tidak kelompok, 4 kelompok yang masih mengepal. Siapa yang mau berpendapat? Kenapa masih mengepal sampai akhir? Ya, karena yang saya apa istilahnya ada di saya. Iya, kalau bagaimanapun kita harus menjaga diri kita. Oke, terima kasih.
Terima kasih ya semuanya. Apa yang bisa diambil dari yang barusan ini, bahwa sesungguhnya, mohon maaf saya simpulkan langsung, ketika kita memegang sesuatu pasti ada tujuan yang kita pegang, gitu ya. Begitu juga ketika kita melakukan sebuah tindakan. Ketika bertindak A, bertindak B, dan bertindak C, pasti ada tujuannya. Sama seperti barusan kita lakukan. Nah, kadang ini prasangka atau pendapat yang selama ini kita pegang. Jadi Dr. William Glasser ini meluruskan apa? Ilusi guru mengontrol murid. Bahwasanya kita meyakini bahwa guru itu bisa loh mengontrol murid. Kemudian yang kedua, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, dan kita yakini apa yang kita ajak, apa yang kita berikan, apa yang kita hargai secara positif kepada murid itu akan berhasil. Dan bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang kita menganggap kalau misalnya ada siswa yang bermasalah, dibuat siswa itu merasa bersalah. Tujuan kita supaya Pak, siswa jerak, kemudian berubah ke arah yang lebih baik. Itu anggapan selama ini. Betul nggak ya? Kemudian bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa tanpa kita sadari, karena menganggap kita guru, kita menganggap yang pertama kali lebih tahu, maka boleh untuk melakukan kebiasaan yang baik, kita memaksa terlebih dahulu. Namun, itu semua menurut Dr. William Glasser itu adalah ilusi semata. Kenapa? Coba terbaca nggak ya yang paling jauh? Kalau melihat stimulus respon yang ada, realita itu menganggap sama. Namun menurut Dr. William Glasser dengan teori kontrolnya, bahwa realitas atau dari kebutuhan masing-masing individu itu berbeda. Lalu semua orang melihat yang sama menurut stimulus respon, dan menurut teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Sama seperti tadi ketika dikepalkan ada yang tetap dan ada yang terbuka. Lalu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi menurut teori kontrol justru sebaliknya, kita berusaha memahami apa yang orang lain pikirkan. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan karena kita terbiasa kalau melakukan A harus konsekuensi B. Gitu. Tapi menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Lalu selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Betul nggak bahwa orang lain bisa mengontrol saya? Tapi menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Sama seperti tadi mengepalkan tangan, ketika memang kuat pendiriannya, sebetulnya wanifiro gitu ya, berapapun uang yang ditawarkan, ancaman apa yang disampaikan tidak akan menggoyahkan kepalan tangan kita. Tapi bagi yang karena tadi pikirannya berbeda, kalau uang itu karena sesuatu yang baik harus dibagikan, kan beda ya cara pandangnya. Bukan sesuatu misal harga diri harus dibagikan, bukan. Tapi cara pandang yang berbeda ketika sesuatu harus dibagikan, beliau bagikan. Maka sesungguhnya setiap tindakan pasti punya tujuan. Mengapa Dr. William Glasser itu menganggap yang tadi di awal adalah semua pasti? Disiplin. Dari Google saya cari, disiplin itu adalah rasa ketaatan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai yang dipercaya dan menjadi tanggung jawabnya. Nah, di disiplin positif ini tujuannya menanamkan motivasi. Untuk apa? Untuk seseorang sesuai dengan keinginannya sendiri dan memiliki motivasi internal dari diri sendiri, bukan dari yang lain. Terhadap apa? Terhadap nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau misalnya ada yang ingin berpendapat, sangat diperbolehkan sekali ya ibu-ibu, tapi seperti yang tadi disampaikan, tidak boleh dipaksakan. Selanjutnya, tadi ada nilai-nilai yang dipercayai. Nilai-nilai apa yang dipercayai? Yang dimaksud adalah nilai-nilai kebaikan. Di sini saya tampilkan nilai-nilai kebajikan. Apa? Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Jadi nilainya itu nilai-nilai kebaikan.
Dan Dr. William juga menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki satu tujuan. Saya ulang yang tadi. Menurut Dayun Gosen mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini secara yakin akan menimbulkan motivasi internal atau intrinsik, akan terbangun dan akan menjadikan orang tersebut mencapai tujuan mulianya. Nah, sekarang masuk ke konsep yang kedua adalah motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Kenapa ini disampaikan? Karena terkait apa yang dilakukan memiliki tujuan. Diawali dari motivasi. Nah, menurut Dayun Gosen sendiri ada 3 motivasi mengapa manusia melakukan tindakan. Mulai dari yang pertama, menghindari intimidasi atau ketidaknyamanan. Contoh, ketika murid datang tepat waktu. Karena kalau murid itu kalau misalnya datang terlambat, pasti saya harus bisa menghafal surat-surat Al-Quran di hari Jumat. Karena tahu dan menurut anak misal itu ada sesuatu ketidaknyamanan, maka dia datang tepat waktu. 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kadang kita kalau pembelajaran, yuk kalau misalnya bisa menjawab akan dapat ini, akan dapat bintang, akan dapat gini. Itu motivasi seseorang melakukan tindakan karena ada imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang percaya. Ini yang dimaksud dengan melakukan tindakan atas motivasi yang timbul dari diri sendiri, bukan dari motivasi eksternal atau dari luar. Selanjutnya adalah hukuman. Hukuman, oh ya, sebelum ke sini, ini ada tabel antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh, kenapa hukuman dianggapnya sebagai identitas gagal, sedangkan konsekuensi dan restitusi disebutnya identitas sukses? Karena diyakini bahwa ketika seseorang yang dihukum di awal sudah bernilai negatif, maka yang dijadikan identitas kesuksesan itu di sini disawarkannya adalah disiplin, yaitu berupa konsekuensi atau restitusi. Contoh ini yang pertama, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi gitu. Karena namanya juga dihukum. Tapi kalau konsekuensi itu sesuatu juga harus terjadi. Dan restitusi merupakan pilihan, tidak harus itu gitu, ada pilihan. Kita lihat yang keduanya, hukuman itu tidak nyaman untuk murid untuk jangka panjang. Ya, misal kita menghukum murid pasti akan terngiang-ngiang dan sakit hatinya lama. Sama kita juga seperti itu. Tapi kalau konsekuensi itu ada ketidaknyamanan untuk murid, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian kalau restitusi bagaimana? Menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya, kalau hukuman itu adalah korban mendapatkan keadilan, kan sesuatu yang berbuat salah harus adil dong, gitu ya. Dibalas lagi dengan sesuatu yang seharusnya dia rasakan. Kalau hukuman itu melihatnya seperti itu. Kalau konsekuensi, korban itu bisa diabaikan. Dan restitusi, korban mendapatkan ganti. Akan seperti apa maksudnya? Nanti selanjutnya akan dipertemukan. Ini untuk membandingkan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Lalu kalau misalnya saya ambil yang lainnya. Nah, di atas kata negatif yang ini, kalau hukuman, murid membenci peraturan, gitu ya. Makanya ada anak menyampaikan, Bu, ada aturan itu dibuat untuk dilanggar karena benci gitu dengan aturan. Bahkan kenapa sih harus banyak aturan ini itu dan sebagainya. Tapi kalau konsekuensi, anak itu menghormati peraturan, dan restitusi itu murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, dari ketiga tabel ini mungkin nanti akan diperjelas di luar forum ini. Saya lanjutkan yang tadi.
Dari ketiga tabel yang tadi, maka didapat kesimpulan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi tidak direncanakan antara kita sebagai pendidik dan murid. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan memang tadi tidak dilibatkan. Hukuman itu bersifat satu arah, tidak ada negosiasi, gitu kan? Ketika sudah melakukan, pasti akan menerima hak akibatnya. Dan hukuman yang diberikan berupa fisik ataupun psikis. Boleh langsung menunjuk, melotot dan sebagainya. Boleh dari sindiran-sindiran yang berdampak lebih fatal dari itu. Lalu bagaimana dengan konsekuensi? Dari konsekuensi di sini didapatkan disiplin itu berbentuk sudah terencana, sudah disepakati antara murid dan kita oleh guru. Lalu konsekuensi itu biasanya dibuat oleh guru kebanyakannya atau oleh pihak sekolah. Dan setelah jadi disosialisasikan kepada murid bahwa konsekuensinya ini. Nah, lalu selanjutnya pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Ini menurut Dr. William Glasser. Dan konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan data, terus bisa diukur. Dan sikap guru di sini senantiasa sebagai monitoring atau yang pemantau. Nah, bagaimana dengan penghargaan? Nah, Alfie-Kohn di sini sebelum melihat dari penghargaan apa saja, jadi penghargaan itu bisa efektif jika menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Misal seperti saya hari ini mengumpulkan ibu-ibu, ayo datang karena ada makanan, gitu kan? Misal, itu hanya sementara itu saja. Kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut bergantung pada penghargaan itu. Jadi kalau misalnya nanti kita memberikan satu hadiah kepada murid kita, wah pasti dengan Ibu Liama akan dapat hadiah coklat. Jadi bukan karena ingin belajar, karena ingin coklatnya. Sehingga apa yang terjadi? Kehilangan motivasi untuk belajar karena inginnya coklat. Dan yang ketiga, jika mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, nanti akhirnya terus-menerus begitu karena ada sesuatu, akhirnya tidak menyadari bahwa tindakan tersebut itu baik atau tidak, karena sudah kebiasaan. Ini menurut Alfie-Kohn. Barulah selanjutnya, nah, penghargaan itu ternyata tidak efektif. Ini hanya jika Anda melakukan ini, maka akan mendapatkan ini. Penghargaan juga merusak hubungan. Jika seseorang dihargai, maka yang lain merasa iri. Kok saya tidak dihargai gitu? Karena salah. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Karena diawali oleh sesuatu yang diberikan, ada penelitian membuktikan ketika murid diiming-iming, yuk dapat ini, murid itu ketepatannya berkurang daripada siswa atau murid yang tidak diiming-imingi sesuatu gitu. Berjalan namun kemampuan untuk rasa ingin tahu dan belajar. Lalu selanjutnya penghargaan juga bisa mengurangi kualitas. Ini ada penelitian di suatu orang yang diminta mengerjakan sesuatu dengan imbalan. Ketika terus-menerus dikasih imbalan, ternyata kualitasnya gitu-gitu aja. Berbeda ketika yang tidak dikasih imbalan. Ketika satu kali dikerjakan salah, lebih baik, berusaha lagi salah, lebih baik, sehingga di hasil akhir itu kemampuan seseorang menjadi lebih baik, bukan monoton karena sudah enak diberikan sesuatu. Penghargaan yang mematikan kreativitas. Nah, ini diberikan penelitiannya pada seseorang yang sedang mengikuti lomba seni katanya. Jadi memang kalau lomba seni itu idealnya tidak boleh diiming-imingi sesuatu, karena kalau diiming-imingi sesuatu kreativitasnya itu akan buyar gitu. Jadi bukan dari dalam gitu menulisnya atau menghargai hal-hal seninya, tapi dari luar. Dan yang terakhir penghargaan menghukum, bahwa contohnya kalau di sini itu ranking. Jadi kalau misalnya yang bagus ranking 1, ya karena ada 2 ranking ya misal. Yang jelek berarti ranking 2. Ketika seseorang kita targetkan sebagai ranking 1, maka otomatis yang merasa ranking 2 itu adalah yang seolah-olah oh ya udah berarti
teman saya karena tidak bisa menjawab, saya itu yang dimaksud dengan penghargaan menghukum. Selanjutnya, nah ini motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri. Bagaimana? Jadi di sini dicontohkan jika ada seorang anak yang sedang belajar membaca, mulai dari hurufnya, merangkaikan kata, merangkaikan kalimat, lalu terbinar-binar wajahnya gitu ya, bahwasanya oh bisa nih saya baca, maka itulah penghargaan yang sebenarnya yang muncul dari diri sendiri. Dan kalau saat itu terjadi kita memberikan sebuah penghargaan lebih, itu tidak apa-apa. Karena apa? Karena secara alami anak itu sudah timbul dari diri sendiri sebagai motivasinya. Itu yang diperbolehkan sebetulnya. Selanjutnya restitusi. Nah dari tadi kan berbicara hukuman, konsekuensi restitusi. Apa sih restitusi itu? Sampai sebetulnya sebelum saya mengikuti kegiatan CGP masih bingung apa gitu restitusi itu gitu. Ternyata restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri, membantu berpikir tentang orang seperti apa, dirinya akan seperti apa, dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Lalu di sini ditekankan bahwa restitusi itu bukan menebus kesalahan jika kita berbuat salah, namun belajar dari kesalahan. Dan restitusi itu memperbaiki hubungan, merupakan tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat kedalaman diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, kemudian dirasa cara yang terbaik, kemudian fokus pada karakter bukan tindakannya, dan posisinya sebagai menguatkan, penguat, kemudian fokus pada solusi, dan terakhir mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditambahkan, disampaikan? Kalau tidak ada, saya lanjut. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa sih keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Boleh? Saya mau minta pendapatnya. Ada yang mau berpendapat? Tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar, Ibu ya. Karena di sini ingin menerima pendapat. Ada yang mau berpendapat? Kenapa namanya keyakinan kelas, tidak peraturan kelas? Gitu kan yang biasa umumnya yang sudah ada di lingkungan kita itu sebuah peraturan. Ada yang mau berpendapat? Boleh. Mau siapa duluan? Oh boleh. Ya. Kalau yang saya tahu kenapa keyakinan kelas mungkin karena yang kita yakini bersama-sama. Kalau seperti apa? Kalau peraturan kan aturan di sekolah gini-gini, jadi mungkin saya tidak meyakini itu aturan buat saya, mungkin seperti itu. Jadi yang saya tahu keyakinan kelas karena diyakini dan disepakati bersama-sama. Kalau peraturan sudah ada di peraturan, kita tinggal menaati seperti itu. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ibu mau menambahkan? Terima kasih Bu. Kalau menurut saya keyakinan kelas dibentuk dari pendapat-pendapat seluruh siswa yang ada di kelas itu. Nah, apa yang bagus, apa yang kurang, apa yang harus diyakini dengan bimbingan wali kelas tentunya ya membuat keyakinan kelas. Nah, peraturan kelas biasanya sudah dibentuk dari awal masuk sekolah. Jadi oleh sekolah, oleh mungkin kemungkinan besar oleh guru-gurunya, kemudian dibentuk dan diwajibkan kepada siswa untuk dilaksanakan. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kembali. Terima kasih ibu-ibu semuanya. Betul apa yang disampaikan barusan oleh Ibu Trias dan Ibu Mulai. Sekarang, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Menghindari kecelakaan atau untuk keselamatan, gitu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat?
Khususnya kemarin saat COVID bisa. Iya, betul ya, menghindari dari berbagai penyakit, intinya untuk kesehatan gitu kan. Ada nilai ya, yang dibalik semua itu ada nilai. Nah, itulah yang tadi disampaikan Bu Trias, yang disampaikan oleh Bu Mulan, bahwa nilai yang seperti itulah yang disebut dengan keyakinan. Bahwasanya di sini keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersurat atau tersirat, lepas dari latar belakang baik suku, negara, agama, budaya, bahasa, tapi semua meyakini bahwa itu adalah sesuatu hal yang baik. Itu yang disebut dengan keyakinan. Nah, maka dari itu pembentukan dari keyakinan kelas, kemudian sekolah, kenapa terus digalakkan? Karena memang tadi itu yang disampaikan oleh Bu Trias, bahwa kalau misalnya keyakinan itu diyakini gitu. Setiap murid menghargai dan merasakan bahwa kepemilikan aturan tersebut saya yakini juga gitu. Bukan hanya sekedar mengharapkan. Nah, keyakinan kelas ini sifatnya abstrak daripada peraturan, karena saya juga baru tersadar, oh ternyata keyakinan kelas yang saya buat di kelas saya sebelumnya kurang tepat, karena lebih cenderung pada peraturan-peraturan, sedangkan keyakinan yang kelas yang dimaksud atau keyakinan sekolah yang dimaksud ini bersifat abstrak, tidak terperinci. Lalu yang kedua, berupa pernyataan universal, jadi tidak dikhususkan untuk ini, untuk itu, enggak. Kalau yang untuk ini, untuk itu, kembali tadi pada peraturan. Lalu keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak. Ada yang menyampaikan boleh 3-7 poin saja, tidak lebih dari 7 poin. Lalu sebaiknya dapat diterapkan pasti, dan semua warga kelas hendaknya berkontribusi. Tadi seperti kata Bu Ulan, bahwa setiap murid memberikan sarannya gitu ya, pemikirannya, dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Prakteknya bagaimana? Nah, langkahnya, mohon maaf, ini bukan memburui, ini yang disajikan atau yang ditawarkan, bahwa pertama kita memunculkan peraturan yang perlu dulu ditaati. Anak-anak dikumpulkan, yuk peraturan apa yang ingin kita taati atau kita sepakati bersama. Lalu yang kedua, kan nanti anak kita biasanya menulis atau mengetik atau meminta siswa untuk menuliskan kembali di papan tulis gitu ya. Peraturannya ditulis, dan ternyata kalimatnya belum tentu semua dalam kalimat positif, ada yang negatif. Maka langkah selanjutnya adalah mengubah yang kalimat negatif menjadi positif. Yang ketiga, menyaringkan peraturan menjadi nilai kebajikan. Setelah ada aturannya, kemudian dibahas satu persatu, dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang tadi yang lebih universal. Barulah setelah itu diskusi mengenai gambaran atau kebajikan nilai tersebut. Gimana sih kalau misalnya kita begini, nilai kebajikan apa yang akan kita dapatkan? Manfaat apa untuk orang lain dan untuk kita sendiri? Setelah itu dilalui, barulah berdiskusi mengenai peran dari semua warga. Kamu perannya sebagai anggota warga ini, berarti boleh nggak tidak menyepakati kalau sudah disepakati? Nggak boleh dan sebagainya. Kamu perannya bisa sebagai klien, harus apa kalau sebagai seorang klien? Kamu perannya adalah sebagai sesi ini, sekretaris dan sebagainya. Dibahas satu persatu agar apa? Semua murid kita mengetahui bahwa di kelas tersebut gitu ya, ada peran-peran tertentu yang memang di satu sisi kita sama, di satu sisi yang lain kita juga berhak menerima pengingat dari teman-teman yang diberikan peran tertentu. Selanjutnya meninjau seperti yang tadi, bahwa apakah dalam sekian waktu misalnya 3 bulan atau 1 semester, keyakinan kelas yang sudah disepakati masih perlu ada atau harus direvisi atau harus ditambahkan. Karena tadi kan jumlahnya itu cuma 3-7 poin saja. Selanjutnya mau ice breaking lagi? Kita ice breaking lagi ya. Maaf ya untuk berdiri kembali. Nah, kalau tadi untuk berputar-putar,
sekarang kita akan berenang-renang. Ya, silakan untuk berdiri kembali. Ini sudah mengikuti gerakan apa yang kita lakukan. Nah, lanjut ya. Mudah-mudahan ya boleh sambil diminum, boleh sambil makan juga. Serius ini mah, bukan hanya sekedar tawar gatra ya, untuk menghilangkan kepenatan. Dan selanjutnya izinkan saya menyampaikan bahwa yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, ini untuk kebutuhan dasar manusia, Dr. William Glasser kembali gitu ya dalam teorinya choice theory menyampaikan bahwa kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari 5. Mulai dari bertahan hidup itu seperti hari makan, minum, sandang, papan, itu adalah kebutuhan dasar. Jadi mungkin kalau di usia SD gitu ya, mengapa anak masih ada yang tertarik dengan makanan orang lain? Karena mungkin di rumahnya tidak pernah merasakan memakan makanan tersebut, dan itu merupakan kebutuhan dasar bagi manusia. Wajar ketika menemukan permasalahan ingin makanan itu gitu. Kalau positif pasti dia akan baik-baik gitu kan. Tapi kalau misalnya secara baik-baik tidak diberikan oleh temannya, maka tadi yang dikatakan memungkinkan saja seperti yang statement atau kalimat di sampingnya, bahwa bila mereka tidak mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Makanya diganggulah temannya, dia disuruhlah, diapalah, diambillah makanannya. Karena kenapa? Karena memang kebutuhan dasar anak tersebut yaitu makanan. Lalu yang kedua adalah kasih sayang dan rasa terima kasih. Ini sebetulnya tidak hanya pada murid, kita juga sebagai pendidik, semuanya kelima ini memang kita yakini.
Bertahan hidup, ya kita juga kerjakan untuk bertahan hidup, mendapatkan makanan sehari-hari dan sebagainya. Kemudian kasih sayang dan rasa penerima, rasa diterima, bahwasanya kita sering menemukan anak-anak yang caper gitu ya. Kenapa? Ya karena memang di rumahnya tidak merasakan gitu rasa kasih sayang dari orang tua atau dari keluarganya, sehingga yang terjadi apa? Ya cari perhatian di sekolah supaya apa? Wali kelasnya fokus atau guru tertentu yang disenanginya mau terus membimbing gitu. Kenapa? Karena mungkin merasa nyaman dengan kita, karena kita lebih perhatian dibandingkan di rumah, atau ingin rasa diterima. Contoh, ada anak yang menyendiri aja gitu kan, ngeluh. Kenapa? Karena dijauhi oleh teman-temannya, karena saya tidak sesirkel dengan yang lain. Berarti kan sesungguhnya anak tersebut ingin ada di dalam circle-nya gitu, ingin ada di circle itu, ini, itu gitu. Kenapa? Karena memang kebutuhan dasarnya manusia itu ingin diterima, ingin disayangi, ingin dicintai gitu. Seperti itu. Yang ketiga, penguasaan. Ada kalanya kita sebagai manusia itu ingin memiliki kompetensi tertentu, atau ada murid yang semuanya memimpin, orang nunjuk. Karena memang dasarnya ada. Walaupun kita bukan tipe penunjuk ini itu, tapi di sisi yang lain ada loh keinginan dari kita ingin berbuat sesuatu dan orang lain mengikuti apa yang kita arahkan. Itulah bahwasanya kita itu perlu adanya sebagai manusia itu salah satu kebutuhan dasarnya adalah penguasaan terhadap sesuatu tertentu. Bahkan katanya semakin tua usia kita, muncul penguasaan ini akan semakin lebih, karena sudah menikmati jalannya kehidupan yang begitu banyak pembelajaran. Betul begitu tidak? Ya. Selanjutnya adalah kesenangan. Nah, ibu-ibu semua ya, jadi tidak disalahkan kalau misalnya kita pingin refreshing gitu ya. Kenapa? Karena salah satu kebutuhan dasar bahwa manusia adalah kesenangan, healing. Healing itu katanya untuk orang yang sakit jiwa. Makanya saya lupa jadi refreshing. Refreshing Bu. Tapi orang kebanyakan healing. Holiday aja holiday. Iya begitu. Kenapa? Ya gitu. Ya. Sesibuk apapun kita, sebanyak apapun aktivitas kita, tetap satu saat di titik kulminasi di titik kesibukan tertentu dan kebosanan tertentu pasti ingin merasakan sesuatu yang menyenangkan diri. Untuk apa? Untuk merefresh, untuk memberikan semangat kembali gitu, bahwa saya bisa melangkah, berlari kembali dari era kebosanan seperti itu. Dan yang terakhir adalah kebebasan, bahwa kebebasan ini adalah sesuatu yang tidak diyakini menjadi kebutuhan dasar. Contoh, dulu pada saat dijajah gitu ya negara kita oleh Belanda, kita ingin bebas gitu, karena yang namanya dijajah tertekan. Nah, kembalikan lagi kepada kita di pembelajaran bahwa sesungguhnya murid-murid kita juga sesungguhnya ingin adanya kebebasan. Namun kebebasan ini karena kita adalah seorang pendidik harus bisa memainkan gitu ya, kebebasan sejauh mana yang bisa dilakukan oleh murid kita dan diterapkan, disambungkan dengan kita atau mapel tertentu gitu, sejauh mana. Makanya kebebasan inilah yang menjadi perhatian bagi kita, karena tadi kan setiap suatu tindakan ada tujuannya. Nah, tujuannya itu tidak lain salah satunya didasari oleh kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia apa? Yang 5 ini. Bisa anak itu bermasalah karena kebutuhan bertahan hidup, bisa karena kurang kasih sayang atau tidak diterima oleh kelompoknya, bisa karena dia ingin menguasai gitu ya, bisa karena perlu kesenangan, dan bisa karena dia merasa tertekan dan ingin kebebasan. Makanya muncul permasalahan-permasalahan yang kita temukan di lapangan. Nah, dan yang kelima adalah
restitusi 5 posisi kontrol. Ini kalau ibu-ibu semua sudah melahap PMM sebetulnya sudah paham ya, tapi mohon maaf izinkan kembali saya untuk menyampaikannya kembali di sini bahwa ada 5 posisi kontrol. Di sini tetap dikembangkan oleh Diane Gossen gitu ya. Diane Gossen ini mengembangkan program pendidikan yang berpusat pada murid. Ketika ingin berpusat pada murid, maka menurut beliau ada 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh seorang guru. Apa saja? Yang pertama adalah penghukum. Contoh, kalau misalnya ada murid datang ke sekolah, kamu kesiangan? Lari 2 keliling di lapangan. Nah, berarti kalau seperti itu diposisikan sebagai penghukum. Kenapa? Karena seorang penghukum bisa menggunakan fisik maupun verbal. Atau sampai kamu kesiangan? Nah, mata melotot tunjuk-tunjuk kamu ya kesiangan. Nah, itu udah pasti bertindak sebagai penghukum. Apa yang terjadi? Senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan pada murid. Anak-anak ini banyak yang kesiangan. Apa ya aturan yang harus membuat anak-anak lebih jerak gitu? Karena aturan yang ada tidak ditaati, berarti anak-anak sudah tidak respon lagi gitu. Berpikirnya aturan apa yang membuat anak lebih jerak gitu? Dan kemungkinan murid marah dan mendendam dan bisa saja agresif ketika bertemu dengan kita, misal begitu di depan kita iya pas begitu balik ke kelas celutek gitu ya, atau apa dan itulah tindakan agresif yang mungkin terjadi ketika kita berposisi sebagai penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Dan ini sering saya temukan gitu ya di tempat sebelumnya. Karena menyelesaikan masalah itu dibuat si anak itu sampai dipojokkan gitu. Sampai akhirnya, oh iya saya bersalah, saya itu tidak bisa apa-apa. Apa yang terjadi? Biasanya guru akan lemah lembut. Kamu baik ya, tapi bagus ya, itu pelajarannya. Maaf, itu perilaku yang sudah dilakukan itu bagus sekali ya, sehingga temannya itu sakit hati. Tapi wajah kita tuh lembut, kemudian senyum apa, tapi sinis gitu. Inti dari kalimat yang dikeluarkannya tidak seperti apa yang ditangkapkannya. Kemudian apa yang terjadi? Murid akan merasa bersalah, gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Atau ada yang sampai gini, kamu tega ya membuat ibu dimarahi oleh kepala sekolah ya? Ini tega, ibu marah dia nyeri hati. Nah, itu juga membuat anak itu merasa bersalah. Jadi, oh iya, aku teh membuat wali kelas salah gini dan sebagainya. Tapi gitu ya, kadang kita udahlah selesai, anaknya jadi berubah. Iya berubah, tapi tidak tahu apa yang terjadi dalam pikirannya. Bisa jadi lebih berbahaya. Kenapa? Karena terus aja di dalam mindsetnya itu, saya sudah gagal, saya tidak bisa membahagiakan wali kelas. Bukan, oh iya, saya akan berubah menjadi lebih baik. Bukan seperti itu. Terus aja di sini itu. Kenapa? Ya karena kita sudah aja tidak menyelesaikan. Jadi yang terpikir, saya gagal, saya sudah ini, udah aja berputar-putar di sana. Dan yang ketiga adalah sebagai teman. Nah, posisi ini sering banyak dilakukan oleh ibu-ibu juga. Mungkin yang menganggap supaya murid kita itu tidak kaku dengan kita, menganggap teman gitu. Tapi kalau menganggap teman, apa yang terjadi? Memang di satu sisi ada positifnya, bahwa di sini disampaikan berupa hubungan yang baik terjalin. Kita dengan murid enjoy gitu, murid juga enjoy karena menganggap kita sebagai temannya, menggunakan hubungan yang baik dan humor gitu ya. Namun ternyata di sisi yang lain gitu ya, itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kenapa? Identitas positifnya berhasil, penyelesaian masalahnya mungkin saat itu berhasil, tapi itu merupakan faktor eksternal. Ketika bertemu dengan Ibu Liama, udah asik, enjoy, ya gini-gini, belajar, tapi ketika hadir guru yang lain, ya bertemu lagi, membosankan, cari ulah dan sebagainya. Karena hanya ada Ibu Lia gitu. Karena hanya dengan Ibu Lia ngobrolnya sebagai teman, sedangkan dengan guru yang lain tidak sebagai teman. Maka hanya dengan Ibu Lia, makalah ini
timbullah ketergantungan terhadap seseorang. Apakah mandiri? Belum. Dan tidak berpikir untuk diri sendiri, tapi karena ada faktor dari luar. Lalu yang keempat adalah sebagai pemantau. Kalau sebagai pemantau bagaimana? Ya, memantau artinya mengawasi. Kalau mengawasi pasti kan kita berdasarkan data dan fakta. Pasti akan berdasarkan peraturan yang ada. Kamu ibu sedang menerangkan tidak memperhatikan apa yang dilakukan. Kamu tahu kalau misalnya tidak memperhatikan? Tahu Bu. Apa yang harus dilakukan? Misal pada saat istirahat harus mengerjakan tugas tambahan. Jadi fokus pada apa yang dilakukan siswa, data yang terjadi dan apa konsekuensinya. Itu adalah posisi kontrol. Memang tidak sedekat dengan teman, tapi di sini terjadi atau terbentuk identitas positifnya anak mengakui kesalahan, tapi tidak sepenuhnya mandiri. Kenapa? Karena tadi berhubungan dengan konsekuensi. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Bagaimana kalau yang sebagai manajer berbuat sesuatu bersama dengan murid? Kita berlaku sebagai halnya manajer, mengatur orang, ya. Berbuat sesuatu bersama murid berarti mendiskusikan apa masalahnya, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Bagaimana supaya bisa mempertanggungjawabkannya? Di sini mendukung murid dapat menemukan solusinya juga, menginginkan murid menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan tanggung jawab. Berat, iya, tapi ini yang terbaliknya. Murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya pun kebutuhan orang lain. Jadi tidak dirinya sendiri yang dibahas, orang lain juga dilibatkan dalam pembahasannya. Dan terakhir, menekankan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, tapi berkolaborasi bagaimana memperbaiki kesalahannya. Dan posisi manajer inilah yang diyakini berdasarkan teori Diane Dawson yang terbaik yang harus dipilih baik sebagai pendidik maupun sebagai insan di dunia yang hidup bersama orang lain. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Dalam menjalankan posisi yang keenam sebagai seorang manajer, ketika dimunculkan atau muncul suatu permasalahan, yang dilakukan langkah-langkahnya adalah segitiga restitusi. Langkahnya ada 3 karena segitiga, mulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Di sini teori kontrolnya saat menstabilkan identitas, maka yang diharapkan kita semua melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan saat itu. Dan ketika validasi tindakan yang salah bertujuan bahwa semua perilaku itu memiliki alasan. Dan untuk menanyakan keyakinan bahwa kita semua memiliki motivasi dari diri sendiri yang diyakini lebih kuat, lebih panjang dan lebih membakar. Nah, di sini contoh kalimat-kalimat untuk misal yang pertama ketika ada anak bersalah, langkah pertama menstabilkan identitas anaknya. Gimana caranya? Bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Misal nggak mau ngaku anaknya, kamu betul melakukan ini, diam aja tidak mau. Maka kita menyampaikan bahwa ibu yakin setiap orang itu belum tentu selalu melakukan kebenaran, pasti melakukan kesalahan. Begitu juga dengan ibu, pernah melakukan kesalahan. Pada saat itu ketika ditanya lagi, bagaimana menurut kamu? Biasanya si anak, ya Bu, saya mengaku atau dan sebagainya. Langkah kedua, validasi tindakan. Di sini di sisi lain validasi tindakan itu dianggap kok tindakan yang salah harus divalidasi gitu. Tapi maksudnya bukan untuk membenarkan perbuatan salahnya, tapi untuk mengetahui bahwa si anak melakukan kejadian itu ada alasan tertentu. Dan contohnya di sini, kamu tentunya punya alasan mengapa saat itu melakukan hal itu. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu sebetulnya sedang memvalidasi. Dan ketika 1, 2 selesai, langkah ketiga adalah menanyakan keyakinan, yaitu keyakinan kelas apa atau menurutmu perilaku tersebut baik tidak? Apa yang seharusnya
Nah, ini seperti yang barusan saya sampaikan bahwa di menstabilkan identitas itu tujuannya merubah anak yang merasa gagal menjadi bangun kembali, saya bisa berubah ke arah yang lebih baik. Dan di validasi tindakan tadi ingin mengetahui alasannya, dan ketika mengetahui alasannya, kira-kira apa yang harus kita luruskan. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu tadi langkah 1 ke 2 selesai, kita kuatkan dengan nilai-nilai kebaikan yang diyakini oleh murid tersebut. Setelah itu selesai. Terima kasih. Itu mungkin ibu-ibu semua yang saya hormati dan hargai sekali gitu ya, bahwa dari proses diseminasi ini tujuannya seperti yang saya sampaikan, bahwa saya harus menyampaikan apa yang sudah saya dapatkan selama ini, dan kecilnya mungkin ini di modul 1.4, dan sebetulnya ini sudah diterapkan gitu kan di sekolah kita. Hanya saja dalam pelaksanaannya, terutama saya gitu ya, sebelum mengetahui teori ini masih bingung, apalagi belum membaca atau membuka PMM gitu, sehingga apa yang saya lakukan nanya, tapi kok begini, nanya lagi, tapi kok begini gitu. Tapi setelah mempelajari ini di modul-modul yang ada disajikan dalam pendidikan CGP, membuat keyakinan tersendiri bahwa apa yang sudah saya lakukan itu langkah gitu ya, yang lebih dibandingkan tidak melangkah sama sekali. Di sisi lain memperbaiki sesuatu yang harus diperbaiki dan menjaga sesuatu yang sudah ada. Seperti itu. Baik, sampai di sini ada yang ingin menyampaikan pengalamannya atau perasaannya setelah mengikuti diseminasi ini? Oh iya boleh, mau nggak, silakan. Di sekolah kan, terima kasih Bu. Di sekolah kan sudah menerapkan disiplin positif, tetapi yang saya rasakan terus yang saya dengar Disiplin banyak beberapa itu mungkin yang kurang gimana gitu. Maksudnya kan beda dulu, langsung dihukum, anak langsung jerah gitu. Saya juga mana ya ini, saya sendiri belum tahu ya apakah betul disiplin positif ini bagus untuk anak-anak, karena memang belum terlihat gitu ya mungkin efeknya. Kalau mungkin yang zaman dulu langsung keras, tapi saya berpikir lagi kan harus mendidik itu sesuai zamannya itu. Mungkin zaman dulu memang zamannya seperti itu, sekarang mungkin beda lagi. Terus itu masalah disiplin positif itu hanya mungkin harusnya di rumah, karena mungkin di rumah tidak diterapkan, hanya di sekolah mungkin itu hanya beberapa, jadi tidak terasa gitu. Atau memang mungkin belum terasa mungkinnya karena jangka panjang seperti itu. Nah, yang mau saya tanyakan, bagaimana sebaiknya gitu di sekolah, kan di sini sudah digembar-gemborkan disiplin positif, tapi banyak yang merasa itu justru belum kelihatan apa yang harus diperbaiki atau harus diperbaiki. Mungkin sedikit mau menambahkannya. Jadi mungkin ini kalau saya disiplin positif itu dari sisi bagus, tapi memang dari sisi lain ketika diterapkan disiplin positif, anaknya malah melunjak ya. Kenyataannya seperti itu, walaupun mungkin tidak semua anak, tidak ada beberapa anak malah melunjak karena kita itu nggak marahin dia gitu. Tapi bagi anak tertentu enggak gitu ya. Jadi pada akhirnya ada yang berpikir seperti apa yang dikatakan Bu Tias gitu. Itu gitu. Terus mungkin ini pertanyaan dari saya nih, pengalaman. Anak saya malah pengen dihukum kalau anak saya menyesal. Misalkan gini, kemarin kan saya tuh ngajarin hitungan. So, siapa yang mau ke depan? Nanti kalau ke depan udah berani aja udah dapat nilai. Apalagi benar nilainya jadi kata anak yang nanti, Bu, daripada dihukum mending saya mah daripada disuruh mengerjakan matematika mending hapus aku aja gitu. Jadi dia sih dihukum gitu, padahal kan kita tidak hukum mau minta
Dua dulu ya, mudah-mudahan jelas saja. Ya, boleh. Makasih. Jadi yang perlu diyakini bahwa bukan diyakini, yang kita tahu bahwa disiplin positif ini baru gitu, baru datang. Sesuatu yang baru pasti tidak selamanya diterima 100%. Bagaimana penerimaannya itu tergantung dari orangnya. Jadi apakah orang yang memiliki pendapat A sudah memahami dulu bagaimana disiplin positif sebenarnya? Apakah yang berpendapat A itu tidak tahu sama sekali karena hanya melihat buktinya saja? Apakah pendapat A itu justru hanya setengah pemahamannya, belum sempurna? Jika orang yang berpendapat A itu belum sama sekali tahu, ya baiknya kita merangkulnya dan sharing gitu, bahwasanya disiplin positif yang dimaksud begini. Bagi orang yang baru setengah, ya kita ajak juga tebalkan gitu, sama-sama diskusi dulu. Kalau ini bagaimana? Karena mungkin kita yang lebih tahu pertama, yang lebih awal tahunya seperti ini. Dan bagi yang sudah paham tapi menganggap ini kalau dibandingkan dengan yang sebelumnya lebih baik tetap zaman dulu, coba ditanyakan lebih kekurangan yang sekarangnya itu apanya gitu. Karena biasanya yang berstatement seperti itu teh pas ditanya harusnya seperti apa, bingung, abi-abi kenapa gitu. Padahal ini mah berdasarkan teori ya. Berdasarkan teori itu ini yang selama ini akan diberlakukan. Ini yang dianggap baik karena sudah melakukan penelitian. Walaupun alamnya apakah itu benar atau tidak penelitiannya. Tapi kalau misalnya dirunut dari awal sampai kejadian yang disebut disiplin positif ini harus seperti ini, logis. Hanya tinggal bagaimana kita mau enggak gitu melaksanakannya, mau enggak untuk berubah. Jangankan untuk memahami disiplin positif, mungkin untuk berubah aja kadang ada sesuatu yang membuat taming dalam diri kita bahwa mau beli gitu. Kenapa begitu? Itu yang saya rasakan sebelum saya mengikuti pendidikan CDP. Itu Bu. Bentar dulu, belum selesai pertanyaan. Atau masih berhubungan dengan ini? Enggak, ini maksud saya gini. Apakah penerapan disiplin positif itu tergantung pada anaknya? Kadang mungkin ada anak yang mas dengan disiplin positif, tapi memang ada kelas yang memang penerapannya dengan disiplin zaman dulu gitu. Tetapi kadang mungkin ke anak-anaknya yang berbeda, atau memang harus semuanya disiplin positif atau gimana? Ya. Iya kan artinya ada dijawab. Oh iya. Ya nggak apa-apa. Maksudnya gini, kalau dari teori nggak ada ulah pilih antara dulu sekarang yang anak yang soleh, anak yang aktif dan anak yang hiperaktif. Tidak ada pemilihan seperti itu. Kenapa? Kembali pada tadi bahwa setiap tindakan memiliki tujuan. Kenapa anak berbuat tersebut? Karena ada alasan. Nah, kita pendidik mengarahkan supaya alasan anak tersebut itu positif. Kalau negatif, ya dipositifkan gitu. Bagaimana dipositifkannya? Dengan cara dia disadarkan dengan kesalahannya dan dimunculkan motivasi dari dirinya. Nah, kenapa ada penolakan ini itu dan belum bisa? Kan tadi saya sampaikan, ini baru. Terhitung baru beberapa tahun. Sedangkan pemahaman disiplin, hukuman, konsekuensi itu adalah dari sekian puluh tahun, mungkin ratusan tahun, dan itu sudah mengakar dalam diri kita. Dan kita juga sudah meyakini, bahkan kita dulu juga belajar sebagai murid sampai hari ini yang kita yakini ya begitu, bahwa setiap perbuatan kalau misalnya salah dapat hukuman, makanya ada penjara gitu kan. Gitu, jadi gitu.
itu mah di luar bahasan lagi. Di luar, dan saya tidak bisa menjawab itu. Itu hanya penyelewengan kalimat sementara. Jadi maksudnya tidak bisa kita melihat kondisi saat ini dibenarkan atas data yang ada, karena baru menerapkan, dan yang menerapkan disiplin positif baru beberapa sekolah dari seluruh Indonesia, atau hanya beberapa segelintir orang yang ada di Indonesia karena disiplin positif kan. Nggak tahu di luar negeri kalau misalnya dari sebelumnya mungkin juga. Terus yang kedua, dari segelintir sekolah penggerak aja yang memahami secara sempurna disiplin positif bisa dihitung. Jangankan dari beberapa sekolah, contoh di sekolah kita aja yang memahami disiplin positif mungkin bisa dihitung, karena saya juga masih belajar gitu. Walaupun saya mendiseminasikan seperti ini, bukan berarti saya sudah paham 100%, belum gitu. Masih meraba-raba, masih belajar dan masih terus melaksanakan. Tapi ketika saya memahami sedikit gitu ya, lebih dibandingkan sebelum saya belajar modul ini, saya sudah menyadari kesalahan-kesalahan saya gitu, bahwa benar ini tuh gitu, dan berbanyak istighfar lah dengan apa yang sudah saya perbuat selama ini. Dan tadi ada kalimat bahwa apakah karena hanya di sekolah saja? Betul, karena sesungguhnya disiplin positif itu tidak hanya diterapkan di sekolah. Kalau ini secara serempak gitu ya, lebih cepat, orang tua pun harusnya ada parenting, sehingga di sekolah, di rumah, lingkungan menjadi satu kesatuan yang akan menjadi memudahkan terciptanya budaya positif. Kan budaya positif ini kenapa di sekolah terlebih dahulu? Karena melihat bahwa pendidikan, peradaban berasal dari pendidikan. Jadi kenapa ada peradaban orang Indonesia yang ramah-tamah, sopan santun gitu ya, senyum gitu ketika bertemu orang? Karena memang dididiknya seperti itu. Kita dari dulu orang-orang tua kita pun bisa. Nah, untuk menciptakan peradaban yang baik seperti itu tidak lain dari pendidikan. Untuk memberikan perubahan yang positif diawali dari sekolah, perlahan-lahan dari sekolah. Tapi nanti diusahakan dengan lingkungan rumah, lingkungan sekitar. Harapannya itu seluruhnya gitu. Peradaban Indonesia, harapan itu seperti itu. Begitu. Jadi cara pandangnya seperti itu. Kemudian harus bagaimana, tadi sudah saya sampaikan, kalau berhubungan dengan orang yang berbeda pendapat, coba ditanya apa solusinya gitu. Kalau masih tetap pusing, ya berarti kalau menurut saya tidak bisa dijadikan sandaran bahwa pendapatnya itu benar, seperti itu. Apa yang selanjutnya teh? Yang kedua udah ya? Yang Anatomi hukum. Nah, kalau misalnya yang ingin malah jadi dihukum, karena memang tadi kebiasaan yang sudah melekat, kalau salah pasti dihukum, dan anak sudah mempersiapkan diri, karena pasti kalau dihukum push up, berarti fisik, kalau olahraga senang, kenapa? Karena lama push up enak gitu. Jadi maksudnya karena kebutuhan kita pun ya, badan ini kan sehat itu sebetulnya sebuah kebutuhan. Jadi ketika seseorang sudah melaksanakan pola hidup sehat, akan kita lihat. Jadi kalau misalnya anak minta dihukumnya dengan sesuatu yang menyehatkan dirinya, no problem gitu. Bahkan Abioge menemukan yang begini Bu ya, ketika menanyakan, sok itu konsekuensinya apa? Harus relevansi, Bu, ulah relevansi. No swipe push up cina. Lamun teu push up 50, abi mah mau jerat-jerat cina. Tapi lamun disuruh push up 50, nya berenang we mikir mah. Itu push up 50, dan saya tuh membayangkan kalau 50 ya, 10 aja kayaknya udah hakekoh gitu. Ini nantang, anak tuh pengen 50. Kenapa? Kalau menurut saya kembali kebutuhan dasarnya, karena misal dia senang olahraga, senang pusat, jadi 10 teh nggak berasa. Tapi kalau bagi orang yang jarang berolahraga, 10 teh sesuatu banget yang harus mengeluarkan segala energi gitu. Jadi memang kembali pada kebutuhan dasarnya, dan belum terbiasa. Bagaimana yang harus dilakukan? Ya
mencoba menjalankan yang benar, membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang sudah biasa. Karena sebuah perubahan itu pasti akan berubah gitu kan, merubah mindset, merubah kebiasaan, sehingga cara berpikir yang diubahnya. Karena kalau misalnya cara berpikirnya masih seperti dulu gitu ya, dalam artian enggan untuk menerima sebuah perubahan gitu ya, ada perubahan, wah nalde. Nah itu ya yang saya rasakan dulu, itu membuat diri kita terbebani. Betul, saya merasa Bu ya, saya itu seolah-olah disuntrungkan. Pas begitu mengetahui harus ini, mumet, pasti diprediksi nanti akan begini, lebih sibuk akan begini, akan begitu dan sebagainya. Itu yang saya rasakan ketika merespon sebuah perubahan, harus berubah, harus begini, tapi saya tidak siap. Gitu. Padahal saya diingatkan. Padahal kondisi A, kondisi B, kondisi C, kondisi D, kita tetap ada selama Allah memberikan kesempatan hidup, kita masih bisa hidup. Kita masih bisa tertawa, kita masih bisa makan, kita masih bisa tidur. Tinggal bagaimana cara mindset kita mengondisikan diri kita saat kita mendapatkan sebuah tantangan, permasalahan, atau perselisihan gitu. Tapi kalau misalnya kita siap gitu ya, santai gitu dengan apa yang akan terjadi, itu akan memberikan refleks yang lebih santai juga. Jadi kalau misalnya ibu-ibu ada aplikasi baru untuk pembelajaran, nah kalau misalnya kita merespon, oh iya, yang seperti apa, yang bagaimana, enak ya. Jadi kita dengan santai akan mengetahui apa sih informasinya, disaring, cocok nggak dengan mata kita gitu kan. Kalau cocok digunakan silakan saat ada waktu, kalau tidak nggak usah gitu. Tapi kalau misalnya tidak siap, naon deui aplikasi teh nu itu yang beres, ayeuna datang deui kan itu ya di awal saja. Itu saya gitu. Itu saya dulu begitu Bu. Maksud saya di awal saja sudah terbebani, ya udah negatif, udah takut ini takut itu. Kata saya juga sebetulnya kondisi A B itu kita masih bisa tersenyum, kita masih bisa makan, kita masih bisa tidur. Yang membuat ribet itu siapa? Diri sendiri, bukan orang lain. Adanya aplikasi baru, apakah wajib diterapkan di semuanya? Kan tidak. Kita bisa berpikir gitu loh. Apalagi kita sudah dewasa, memilih ini yang baik untuk saya, ini yang kurang baik, ini yang nanti mungkin akan dikerjakannya gitu. Itu sudah ada gitu. Dalam pilihan kita, tinggal kita merespon. Dan posisi itulah yang dikatakan sebagai posisi seorang manajer. Dan apakah saya sudah menjadi seorang manajer? Belum. Saya juga berusaha. Sama seperti kalimat sebelumnya, saya berbicara di sini bukan berarti yang paling paham, tapi tugas saya untuk sharing. Dan ya seperti misal komunitas belajar, itulah sebetulnya waktu-waktu untuk berdialog. Saya nggak bisa untuk materi ini, sok apa gitu solusinya. Saya tidak bisa ini, harus bagaimana. Itu juga pentingnya kolaborasi. Dan kita sebetulnya sudah berkolaborasi, tinggal memutuskan gitu ya, bahwa kalau misalnya ada sifat-sifat yang seperti saya alami gitu ya, saya sekarang sharing kepada ibu-ibu semua bahwa dengan sifat yang begitu itu malah menjadi beban sendiri. Tapi kalau misalnya sudah bisa melewati dan merespon dengan baik, sesungguhnya tidak ada yang harus bagaimana, karena perubahan terus ada. Dan tadi kan kita itu seperti bahasanya Ali bin Abi Thalib, kita itu mendidik murid kita itu sesuai dengan zamannya. Dan itu tuh betul gitu ya. Dan contoh gini, dulu saya oleh orang tua saya, kalau misalnya mau makan misalnya, nggak mau makan, kalau misalnya nggak makan, nanti sakit perut. Kalau nggak
kalau saya Beda. gitu ya. Terus nanti sisinya akan menangis, nggak kedengaran lagi suara nangisnya di mana? Jadi maksud saya itu ya yang saya rasakan betul bahwa bukan saatnya untuk membuat atau mengarahkan gitu ya murid kita itu sesuai zaman kita, tapi kita harus berubah dari zaman kita mengikuti murid kita. Makanya kenapa kalau filosofi Ki Hajar Dewantara itu menuntun murid ke arah kebaikan, kebahagiaan, keselamatan setinggi-tingginya dengan tidak melupakan kodrat. Ya. Kodratnya itu ada dua, kodrat zaman dan kodrat alam. Kodrat alam, di mana dia berada? Gak mungkin misal materi IPA gitu ya. Kalau katanya, kalau misalnya kita guru IPA, kita berada di tengah perkotaan, kita membahas hal-hal misal ciri-ciri makhluk hidup yang ada di lautan. Karena di kota nggak ada laut, gitu. Tapi harus sesuai. Itu kodrat alam. Kodrat zaman tadi selalu berpacu dengan perubahan teknologi dan perubahan zaman. Kalau saya dapatnya dulu, kenapa kita harus menyesuaikan dengan zaman? Zamannya itu 4.0 gitu ya. Tapi kemarin saya diskusi dengan Ibu Rizka, ternyata sekarang udah masuk ke zaman 5.0. Nuku mahadeli tah 5.0 gitu ya. Yang 4.0 juga masih merayap-rayap gitu kan, masih mempelajari apa maksudnya. Sekarang sudah masuk lagi ke zaman 5.0. Itulah itu mengapa kita harus fleksibel kalau bahasa Buddhista ya dengan apa yang terjadi di hadapan kita, dengan kondisi yang ada. Seperti itu. Mungkin cukup ya. Tidak ya. Oke. Ada lagi? Ya, insya Allah cukup ya ibu-ibu semua. Mudah-mudahan tidak puas kalau misalnya ada pertanyaan dan tidak merasa cukup dengan apa yang diketahui dari pembicaraan hari ini, supaya bersemangat untuk terus belajar. Dan mohon maaf atas segala kesalahan. Tidak lain saya berbicara di sini untuk pemenuhan tugas sebagai CGP Angkatan 9. Jika ada manfaatnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kesalahan itu murni dari saya pribadi. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih untuk kehadirannya. Kita akhiri pertemuan ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi terima kasih. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.